Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani at-tasyahudul awal wal kunutu fis subh. Wa sunanuha utai bira-bira kesunahane salat ba'da dukhuli ing dalam sabatane mlebu fiha ing dalam salat syai'ani iku ana loro. At-tasyahudu rupane tahiyat al-awwalu kang pertama wal kunutu lan kunut fi subhi ing dalam salat subuh. I'tidali rakaati tegese ing dalem i'tidali rakaat asaniyati kang kaping loro minhu saking salat subuh wa huwa utai kunut lughatan ing dalem cara bahasane ad-du'a iku doa wa syar'an ing dalem cara syarae zikrun iku zikir maksusun kang den khususake wa huwa utawi kunut iku Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Allahumma Gusti ihdi mugi paring hidayah panjenengan ni ing ingsun fiman ing dalam sumertane wong hadaita kang wis paring hidayah panjenengan ing man wa afilan mugi marasake boleh nyelametake boleh marasake panjenengan ni ingsun fiman ing dalam sumertane wong afaita kang wis marasake panjenengan ing man ila akhirih tumuka maring akhire doa wal kunutu lan kunut fi akhiril witri ing dalam akhiril witir binisbi ing dalam separo atani kang nomor loro min syahr Ramadan saking wulan Ramadan wa huwa utawi kunut ka kunuti subhi iku kaya kunut subuh al mutaqaddimi kang dhisik fi mahallihi ing dalam panggonane kunut walafduhu utai lafa walafdihi lan lafate kunut wala tata'ayyanu lan ora dadi tertentu apa kalimatul kunuti pira-pira kalimat kunut as-sabiqati kang dhisik walau kana mongko lamun kunut sapa wong bi ayatin kelawan ayat agama kang mengku apa ayat doaan ing doa wa qasadalan naja sapa wong al kunuta ing kunut hasalat mengko hasil apa sunnatul kunuti sunate kunut. Ada kesunahan setelah masuk sholat yang itu yang dimaksud di sini adalah kesunahan yang sunnah abad. Sunnah abad itu adalah sunnah yang jikalau ditinggalkan sunnah diganti dengan sujud sahwi. Itu secara global ada dua, tahiyat awal sama kunut. Kalau ada orang meninggalkan tahiyat awal, maka tidak batal sholatnya, tidak usah mengganti satu rakaat, hanya saja dia disunnahkan mengganti dengan sujud sahwi, dua sujud persis sujud sholat di dalam tata cara dan doanya juga dia dipisah dengan duduk di antara dua sujud letaknya sebelum salam. Nah itu sujud sahwi. Itu secara global ada dua, yang pertama tahiyat awal, yang kedua adalah kunut. Walaupun ada yang memperinci sampai ada jadi 8, sampai ada yang jadi 20, ada kunut sunnah abad. Secara global adalah tasyahud awal sama kunut. Ini gampang ya. Nah, kunut ini tempatnya di sholat subuh di rakaat yang kedua setelah i'tidal. Atau juga bisa ditempatkan di sholat witir di separuh yang kedua dari bulan Ramadan malam 16 di bulan Ramadan. Itu witir biasa. Ada juga yang istilah witir yang disebut dengan witir nazilah. Kunut nazilah, yaitu kunut yang dilakukan setiap habis sholat fardu. Tempatnya adalah di rakaat terakhir juga ba'dal i'tidal di 5 waktu disebabkan karena ada bala yang menimpa umat Islam. Walaupun bala itu berupa bala meninggalnya orang alim satu, tapi kan nafaknya, manfaatnya untuk orang muslim banyak. Ketika ada orang muslim mukmin atau seorang kiai, seorang ulama meninggal, maka itu bala besar buat orang mukmin. Sehingga ada makalah dari sebagian ulama yang mengatakan man lam yahzan bi mautil alim fahuwal munafik. Kalau ada orang tidak merasa sedih dengan meninggalnya orang alim, maka dia masih kategori orang yang masih ada sifat munafik di dalam hatinya. Nah, di situ itu termasuk sebuah musibah. Maka disunahkan kunut nazilah setiap sholat fardu. Lah tata caranya persis kayak
kunut biasa hanya saja sunnah ditambahi doa-doa untuk diangkatnya bala dari umat Islam. Hanya saja kalau kunut nazilah atau kunut nazilah kalau witir tadi di dalam witir juga disunahkan sujud sahwi. Kunut nazilah kalau dia tidak melakukannya lupa tidak disunahkan dengan diganti sujud sahwi. Kunut nazilah ada kalanya yang dengan doa yang diajarkan oleh Rasul seperti Allahumma dini fiman hadait akhirnya, atau boleh dengan doa yang lain seperti kunutnya Sayyidina Umar bin Khattab, atau dengan doa apa saja yang penting niatnya kunut, bahkan yang dengan ayat Al-Quran sekalipun asal itu berupa doa. Misalnya Rabbana hablana min azwajina, niatnya kunut, sudah dapat kesunahan kunut. Rabbana ftah lana Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ada ayat-ayat yang mengandung doa. Boleh kalau niatnya kunut sudah mendapat kesunahan kunut. Wa hayatuha utawi sunah hayate salat salat tegese salat. Wa aradalan ngarepake sinten musane biaya hayatiha kelawan pira-pira hayat salat maing perkara laisa kang ora ana pemaruknan ing rukun fiha ing dalem salat wala ba'dun an ora sunah abad yujbaru kang den ganti apa abad disujudi sahwi kelawan sujud sahwi khamsata asyara iku 15 apane khoslatan tingkae Raf'ul yadaini rupane ngangkat tangan loro ing takbiratul ikhrami ing dalem nalikane takbiratul ikhram ila hati mangkibahi tumeka maring manjeri pundak loro wa raf'ul yadaini lan ngangkat tangan loro ing ruku ing dalem nalikane ruku wa ing rafilan ing dalem nalikane tangi minhu saking ruku wa watul yamini lan nyelekake tangan kang tengen ala simal ing atase tangan kang kiwa wa yakuna nilan ono apa karone yadaini ya tangan loro yadehi kata sadrihi iku ing dalem ngisar-ngisare dodone wong wa fauqa suratihi lan ing dalem sadhuwure wajele wong wa tawajjuhu lan maca doa iftitah ai qaulul musalli tegese ucapane wong kang salat akibat taharumi ing dalem sabadane takbiratul ihram wajjahtu wajhi ing ucapan wajjahtu wajhi wajjahtu madbake sapa ingsun wajhi ing wajah ingsun lilladzi maring zat fatara kang nyiptakake sapa allazi samawati ing pira-pira langit wal ardha lan bumi ila akhiri tumeka maring akhire doa wal muradu te kang den karepake ya kulai ku yen ngucap sapa al musalli wong kang salat ba'da taharumi ing dalem sabadane takbiratul ihram doa al iftitahi ing doa iftihah hadhil ayat rupane ikilah ayat au ghairaha utawa liyane ikilah ayat mimma nyatane saking perkara warada kang tumeka apa masul istiftahi ka ing dalem kanggo ngawiti utawa kanggo buka. Sekarang membahas hayatnya salat. Sunnah hayat itu adalah sunnah yang bukan, ya pastinya bukan rukun, juga bukan hayat. Sehingga kalau itu ditinggalkan, tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Kalau dia sengaja mengganti dengan sujud sahwi, justru sholatnya malah batal. Kenapa? Ketika dia sujud sahwi 2 kali berserta dengan duduknya, itu melakukan 3 gerakan berturut-turut dalam keadaan yang dalam melakukan hal yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Sama ada dia melakukan 3 gerakan berturut-turut. Inilah sujud sunnah hayat. Ketika ditinggalkan tidak diganti dengan sujud sahwi. Banyaknya ada 14. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar ini rukun, tapi mengangkat tangan hanya sunnah. Tapi walaupun sunnah hayat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ibaratnya kita makan, ini adalah buahnya. Lauknya sunnah abad, rukunnya nasi. Nah ini hayatnya adalah
buahan, cuci mulutnya. Kan lebih enak kalau ada cuci mulutnya, ya kan? Nah, kata ibaratnya seperti itu. Kalau manusia ini ibarat rambutnya. Semuanya ini rohnya atau anggota badannya, rohnya kepala, sama ini semua jantung hatinya, ini adalah rukunnya. Tangan, kaki ini adalah abaatnya. Kemudian rambut adalah hayahnya. Begitu kata para ulama menggambarkan siapa rukun, sunnah abaat dan sunnah hayat. Orang tidak ada kepala mati, tidak ada ruh mati, ruh sholat tidak ada rukun batal. Tapi kalau tidak ada tangan, tidak ada kaki, bisa hidup tetap. Cuman manusia hidup tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya tidak enak. Pincang wis pokoknya wis catat parah sudah. Begitu juga orang sholat meninggalkan sunnah abaat, tidak ada kunutnya, tidak ada tahiyat awalnya, itu seperti orang hidup tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak enak. Nah, kemudian hayah ini hanya sekedar rambut. Dia sempurna, punya kepala, punya badan, punya tangan, punya kaki. Tapi tidak punya rambut. Ya rasanya kalau mau aslinya ganteng, yang gantengnya kurang dikit. Ya kan? Tidak punya rambut. Kalau aslinya cantik jadi jelek. Kan gitu. Perempuan tidak punya rambut ya jelek gitu. Nah, seperti itu kan. Tidak punya rambut ya kayak gundul. Ya, kan jadi jelek kan? Ah, seperti itu. Itulah apa sunnah hayat. Mengangkat tangan, tidak ngangkat sah-sah saja. Tapi kalau kita mengangkat lebih bagus. Nah, ini ada filosofinya itu kata fuqaha itu. Nah, filosofi mengangkat tangan itu adalah sebagai isyarat kita mengusir setan dan tidak menggoda kita. Allahu Akbar. Sehingga waktu mengangkat tangan rata-rata dengan membaca takbir. Setan akan lari dia ketika mendengar bacaan Allahu Akbar. Pergi. Seperti itu kita. Nah, itu filosofinya begitu. Allahu Akbar. Kan enak toh. Pergi. Hakada seperti itu. Mengusir setan. Kita bentak pergi tanpa menggerakkan tangan kan kurang keras, kurang sadid namanya, ya kan? Kurang seru. Coba pergi. Lain. Pergi ya, dia pergi tapi kan kurang ganas gitu ya. Kurang sadid. Kalau sama tangannya pergi, wah itu mantep baru. Kata Allahu Akbar. Ada filosofinya begitu. Nah, di situ ya mengangkat tangan. Kemudian mengangkat tangan ketika rukuk sama Allahu Akbar. Setiap perpindahan rukuk kan mungkin setan ada pulang menggoda. Allahu Akbar, diangkat tangan yang ngusir setan. Wa ingda rafi minhu. Kalau rafi minhu ini sami Allahu liman hamidah. Nah, di situ tapi sunnah mengangkat tangan. Walaupun kita tidak bilang pergi, kalau sudah begini kan sama aja kan. Sudah suruh pergi kan, ya kan? Nah gitu. Wah itu malah pelecehan itu. Tidak sambil bicara, gini dong pelecehan itu sudah. Seakan-akan kita dianggap kayak ayam gitu ya. Kalau dibilang pergi kau, ini masih dianggap manusia kita. Kalau masih ada bicaranya. Lah kalau tangan tok, wah tidak dianggap jelas ini orang ya. Kayak dianggap binatang. Ada ben setannya ben pegel. Awas gitu ya. Wawatul yadin yamin ala simal. Kemudian ketika kita tawajuh etidal ya. Ketika etidal bukan tawajuh. Kita disunah menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Di atas pusat di bawah dada. Ini hikmahnya banyak. Walaupun seandainya kita ini tidak menaruh seperti ini, tapi dilepas boleh-boleh saja, asal syaratnya tidak abas, tidak main-main dengan tangan. Nah, sehingga di antara hikmahnya kita menaruh di sini ini adalah biar tangan kita anteng, tidak main-main. Ini secara hikmah. Kalau filosofinya, kata Ibrahim Al-Bajuri di situ, itu adalah di mana kita menjaga iman, sesuatu yang sangat berharga biar tidak lepas. Kalau kita punya sesuatu yang berharga di sebelah kita ada rampok atau kita rampoknya kan setan, jaga. Gini ya, katanya begitu, hanya filosofi saja. Itu indal fuqaha, menjaga sesuatu yang berharga kan dijaga gini kan, jangan sampai lepas. Adalah seperti itu. Kemudian setelah itu tawajuh, menjaga doa iftitah. Ini sunnah abad dibaca boleh, tidak dibaca ya tidak apa-apa. Tapi sunnah kecuali dalam sholat jenazah itu tidak sunnah dibaca. Ya sebenarnya ada yang lain seperti orang yang sholatnya sudah mepet waktunya. Kalau dia baca iftitah
maka nanti dia akan keluar sholatnya dari waktunya. Maka yang afdol tidak usah membaca doa iftitah untuk mengejar waktunya. Tapi ada yang berpendapat, ya enggak, kalau sudah takbiratul ihram sudah di waktunya, sholat. Wes, yang penting dalam sholat mau lama sampai keluar waktu enggak masalah. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi yang utama, yang mayoritas mengatakan kalau sudah mepet waktunya tidak usah membaca doa iftitah. Ya, yang seterusnya wal isti'adah. Ya. Belum tadi ya. Wal isti'adah lan maca ta'awud. Ba'da tawajuhi ing dalem sabadane maca doa iftitah. Watah lan den hasilake apa isti'adah. Bikuli lafzin kelawan saben-saben lafaz istamilu kang mengku apa kul lafzin ala ta'awudi ing atase nyuwun perlindungan. Wal afdalu utai kang luwih utama iku a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal jahru lan maca bandar fi maudhihi ing dalam panggonane jahar. Wa huwa utai jahar as-subhu iku subuh utawa maudhi'uhu as-subhu iku subuh wa awalatal maghribi lan ka rong rakaat kawitane maghrib wal isya lan isya wal jum'ati lan jum'at wal idani lan riyo loro wal israru lan maca lire fi maudhihi ing dalem panggonane israr wa huwa utai maudhihi ma iku perkara ada kang diani apa ma'ala ing perkara dukira kang den tutur apa alladzi wa ta'minu lan maca amin ai qaulu amina tegese ucapan amin akibal fatihati ing dalam sabadane fatihah liqari'iha kedue wong kang maca fatihah fi sholatin ing dalam salat wa ghairiha lan liyane salat lakin fi sholati tetapi ne iku tetep ing dalam salat akadu utai luweh kuku wa yu'minu lan maca amin sapa al makmum ma ta'mini imamihi ing dalam sumertane amine imame makmum wa yajharu lan maca banter sapa wong to sapa musolli makmum imam sama ya bihi kelawan amin wa qira'atu suratilan maca surat batal fatihati ing dalam sabadane fatihah imamin gadu imam wa munfaridin lan wong kang munfarid birakatai subhi ing dalam rong rakaat subuh wa walatai ghairiha lan rong rakaat awal liyane subuh tegese yo mau sing saka mulai isya apa maghrib isya jum'ah idan gitu ya. Wa takunu lan ana apa qiraatu surati kira apa wacan surat ba'dal Fatihah iku ing dalam sabadane Fatihah walau qaddama mongko lamun disiake sapa wong asurata ing surat alaiha ngalahke ngatasé Fatihah lam tusab mongko ora den itung apa surat wa takbiratu lan pira-pira takbir ing dal hafzi ing dalam nalikane temurun ruku imaring ruku warafilan tangi eraf isalbi tegese ngapa ngangkat tiga wekas utawa sulep minar ruku saking ruku wa qaulu sami Allahu liman hamidalan ucapan sami Allahu liman hamida hina yarfau semangsane ngangkat sapa wong rasahu ing sirahe wong minar ruku saking ruku walau qala lana mengucap sapa wong man hamidallahu sami Allah manutai sapa ngiku hamidalam muji sapa man Allah ing Allah sami mongko krungu sapa Allah lahu maring aman kafa mongko nyukupi apa man hamidallahu sami Allah wa makna sami Allahu liman hamidah ta maknane sami Allahu liman hamidah taqabbala iku muga-muga nrimo Allah sinten Allah minhu saking man hamdahu ing pujine man wa jazalan bales sapa sinten Allah ing man alaihi ing atase hamdahu wa qaulul musalli lan ucapane wong kang salat Rabbana lakal hamdu Rabbana do pengiran kula laka iku tetep kedue panjenengan alhamdu dai sekabehane puji idan tasoba ing dalem nalikane jejeg sapa wong ka iman hale ngadeg wa tasbihu dai tasbih fi ruku ing dalem ruku wa tasbihu lan tasbih fi ruku ing dalem ruku wa adnal kamalilan utawa adnal kamali utai andap-andape kesempurnaan biada tasbih ing dalem iki kala tasbih subhana rabbiyal azimi
iku paucapan to doa subhana rabbiyal azimi salasan kelawan ambal kaping 3. Habis doa iftitah sebelum membaca Fatihah disunahkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah di dalam Al-Qur'an, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Itu di situ. Kemudian ta'awudz di sini dengan doa apa saja yang penting isinya minta perlindungan kepada Allah. Misalnya Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahurun. Itu boleh termasuk minat ta'awudz, tapi yang paling afdal yang diajarkan oleh Rasulullah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa ditambahi a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Itu yang pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya membaca keras di dalam tempatnya, yaitu subuh, 2 rakaat yang awal dari maghrib, isya, kemudian hari raya. Itu sunnah dikeraskan. Ada kenapa? Karena Rasulullah melakukan yang sama. Di samping itu kita mengeraskan di situ, kemudian melankan untuk yang selainnya, biar kita ini mengetahui, mengenang sejarahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pertama kali Rasulullah dakwah di Mekah, ketika Rasulullah di Mekah itu orang-orang kafir mendengar suara Al-Quran itu mereka pada benci. Langsung mereka tak segan-segan memukuli. Bahkan kalau perlu membunuh orang-orang yang berani membaca Al-Quran di hadapan mereka. Ya kan? Di hadapan mereka. Seperti itu. Sehingga tidak heran ketika siapa itu namanya Ibn Mas'ud ya. Sering saya ceritakan Ibn Mas'ud. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu berupa surat Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, wa Allamahul Bayan, seakhirnya ini Rasulullah waktu itu ya bilang sama sahabat, ada enggak di antara kalian yang berani membaca ini surat di hadapan mereka orang-orang kafir? Abdullah bin Mas'ud walaupun kecil fisiknya, di dalam sejarah beliau punya tinggi badan hanya kurang dari 1 dhira. Ya maksimalnya itu 45 lah. Mungkin maksimal 50 cm. Itu ya, setengah meter saja. Di situ kecil di situ. Tapi tua, memang Allah kasih dia kekurangan di dalam fisik. Dulu beliau seorang yang miskin hanya bekerja sebagai pengembala kambing. Ketika Rasulullah lewat sama 6 sahabat yang lain, di antara 4 khulafaur rasyidin sama yang lain, lewat berjalan di tengah panasnya padang pasir, kehausan, akhirnya Rasulullah nyari air tidak ketemu. Seandainya Rasulullah langsung keluarkan mukjizatnya, keluar air dari tangannya pun bisa, tapi Rasulullah jalankan syariat. Jalan ada orang mengembala kambing, itulah Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Rasulullah minta, ya fulan, bolehkah kami minta air susu kambing kamu untuk sekedar menghilangkan kehausan kami? Kata Abdullah, maaf tuan, saya ini kambing bukan kambing saya hanya buruh saja. Jadi ini bukan kambing saya, jadi maaf saya sekali lagi tidak bisa ngasih karena ini bukan milik saya. Kalau gitu kata Rasulullah, saya pinjem ya, pinjem sebentar. Enggak kalong, enggak apa nih, pinjem. Ngambil cempenya, anak kambingnya yang belum punya susu. Sama Rasul didoakan diusap susunya besar, langsung diperes, kasihkan sahabat, suruh minum sampai kenyang. Sama Rasulullah minum, setelah semuanya minum seger, Rasulullah berdoa lagi, diusap lagi kembali. Nih utuh kan, tadi tidak punya susu kembali kan? Anak minjem tok ini, itu tidak dosa ente. Kasihkan lagi. Abdullah bin Mas'ud bingung dia, terperana melihat keajaiban itu. Itu mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah pergi sampai bingung dia. Siapa ini? Dia terperanjat melihat kepergian Rasulullah itu. Bingung, ini siapa ini orang, lihat wajahnya Masya Allah, jujur, ganteng, habis itu istimewa lagi. Akhirnya dia ngajar itu, terakhir sahabat ditanya, maaf fulan siapa dia? Loh kamu belum kenal tak? Belum, kamu orang Mekah kan? Iya. Gini, ini semua orang dari luar Mekah pada tahu semua kok. Kenal dia sampai terkenal namanya di Madinah sampai di versi lain dia belum kenal. Ini Rasulullah Muhammad bin Abdullah.
Oh, itu Rasulullah ya, langsung dikejar, ya Rasul, ya Rasul. Ada apa fulan? Bolehkah, maukah kamu membeat saya masuk Islam? Oh iya, boleh dibeat langsung masuk Islam. Habis itu kalau gitu ya Rasul, sudah wis ana ndak mau jadi buruh lagi, saya mau ikut kau. Daripada saya buruh kambing ya begini, siapa yang ana carikan, ya kan? Sudah ndak cukup sama saja, ana kembalikan. Mulai hari ini saya akan ikut kau terus ya Rasul. Kelas kambingnya dibalikkan, dia terus datang ke tempatnya Rasulullah. Mulai itu kemana Rasulullah pergi selalu ada Ibn Mas'ud. Setiap Rasulullah pergi dia ada. Kalau Rasulullah lagi naik masjid atau lagi ngisi pengajian, dia yang bagian megang sandalnya Rasulullah. Dipikul, ditaruh atas kepala. Sama Ibn Mas'ud. Ada. Saking menghormati Rasulullah. Sandalnya gitu. Ya keke, sandalnya Rasulullah lebih mulia dari semua nabi yang ada. Rasulullah Isra Mi'raj, Nabi Musa aja tidak berani mengantarkan. Jibril aja tidak berani. Rasulullah sampai Sidratul Muntaha plus sak sandal-sandalnya. Iya kan? Ada sandalnya Rasulullah lebih mulia dari malaikat Jibril. Lebih mulia dari Nabi Musa. Lebih mulia dari nabi-nabi yang lain. Ada sandalnya. Iya kan? Dipikul sama, dicunggi sama Abdullah bin Mas'ud. Gara-gara itu, akhirnya Abdullah bin Mas'ud ini mendapat warisan dari Rasulullah, punya keringat wangi kayak Rasulullah. Ya laku zuat juga. Kan gitu ya. Punya keringat wangi dia, warisan dari Rasulullah. Barokahnya ngikutin terus Rasulullah. Nah, kata seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah dapat wahyu, dia orang yang ada paling dekat sama Rasulullah. Adakah di antara kalian yang berani membaca Ar-Rahman di hadapan orang Quraisy? Ana ya Rasulullah. Wah, Ibn Mas'ud tunjuk jari, sudah ini tunjuk jari saya Rasul. Ya kan? Dipanggil ini orang-orang ini. Orang-orang Mekah. Ya ahlal Mekah, halumuni. Kalian ke sini diambil di depan Ka'bah, dipanggil sama Ibn Mas'ud. Termasuk Abu Jahal keluar. Ada apa ini? Ada pengumuman apa? Mereka teriak-teriak memanggil kami nih. Keluar. Setelah mereka berkumpul, dengarkanlah barusan ini Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya seperti ini, dibaca sama dia. Abu Jahal pegel, kurang ngajar ini anak kecil ini. Kita sibuk-sibuk di rumah, dipanggil ke sini hanya untuk mendengarkan ocehan yang tidak perlu lagi. Ini langsung singkirkan semua orang-orang, tempiling nih. Ibn Mas'ud diam. Sobek dia punya telinga. Berdarah, langsung balik nangis dia. Nangis ya. Di hadapan Rasulullah nangis. Rasulullah mengikut iba kasihan Isbiria Ibn Mas'ud. Ketika Rasulullah menenangkan Ibn Mas'ud, malaikat Jibril di sampingnya Rasulullah lagi tersenyum. Kata Rasulullah, negur ya Jibril. Ente ini tidak toleran sama sekali ente. Ada saudara kita muslim yang lagi berduka. Lah ente malah senyum-senyum sendiri. Buk menghormati ente saudara kamu yang muslim. Kata Jibril, ya Rasulullah, seandainya engkau tahu sebagaimana yang aku tahu, maka kau akan tersenyum sebagaimana saya tersenyum. Memangnya apa yang kau tahu ya Jibril? Nanti saatnya perang Badar kamu akan tahu. Betul, akhirnya perang Badar. Ini Rasulullah perang yang pertama, Ibn Mas'ud dikasih tugas sama Rasulullah menyempurnakan kematian orang-orang yang sudah sakaratul maut. Dari orang-orang kafir disuruh Islam dulu. Dia bagiannya seorang yang sudah sakaratul maut, orang kafir disuruh masuk Islam, kalau tidak mau disuruh menggal kepalanya. Ada giliran Ibn Mas'ud soalnya kecil. Suruh di depan ya bingung dia keinjek-injek kan. Nah kan seperti itu. Radhiyallahu anhu kan begitu. Akhirnya benar. Pas giliran yang terkapar Abu Jahal, dia takut ini. Pedang ini dia gede ya nek pura-pura. Nah kalau benar ya, kalau masih ada sisa tenaga. Ya kalau dia sudah tidak berdaya, kalau masih ada sisa tenaga ya apa ini? Akhirnya dia nyari tombak yang panjang dia, dari kejauhan dia. Dari kejauhan ya. Songgei pas kena telinganya. Jadi kalau dia masih punya tenaga kan marah dia lari kan gitu kan. Soalnya tidak imbang, Abu Jahal ini pendekar nih, gede tinggi dia. Pakai tombak dari kejauhan sampai sobek telinganya. Kok tidak bergerak ini? Berarti ini sudah tidak berdaya. Ambil pedang naik di ada dadanya. Ayo. Baca syahadaten. Kata dia,
Kata Abu Jahal ya Ibn Mas'ud, penggal ya. Penggal kepala saya yang panjang leher saya, terus kasihkan ke Muhammad biar senang dia. Tidak sudi saya disuruh baca syahadat, langsung penggal kakinya. Kasihkan ke Rasulullah. Itu, maka Rasulullah mendengar cerita dari Ibn Mas'ud, Fir'auni asadu min Fir'auni Musa, kan begitu. Fir'aun saya itu lebih sadis daripada Fir'aunnya Musa. Kenapa? Kalau Fir'aunnya Musa ketika tenggelam di laut, dia teriak-teriak amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Wah, kalau begini saya iman dah kepada Tuhannya Musa sama Harun. Dia teriak-teriak, minta ampunan dia. Tapi Fir'aunnya Rasulullah sudah tidak berdaya, sudah sekarat, masih nantang ini. Abu Jahal ada Fir'aunnya Rasulullah. Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa. Begitu. Akhirnya dibawa. Setelah Rasulullah mendapat telinganya inilah baru datang Jibril tersenyum. Ada apa ya Jibril? Kau ingat ya Muhammad ketika aku bilang seandainya kau tahu apa yang saya tahu maka kamu akan tertawa ketika Ibn Mas'ud ditempelin sama Abu Jahal. Oh iya, ya kenapa? Lihat ini. Loh, telinganya Abu Jahal sobek kan? Nah, sobek sebagaimana dia menyobekkan telinganya Ibn Mas'ud menyobekkan telinganya dia. Wah, lehernya ini kepala bonusnya kepala. Nah, dia sobek, habis itu terpenggal sama Ibn Mas'ud. Nyawanya Abu Jahal ada di tangan Ibn Mas'ud, walaupun tidak berdaya. Ada ini. Waktu itu Rasulullah, waktu siang hari tidak berani dia membaca keras Al-Quran. Sehingga kalau siang hari ketika sholat, ini bacaannya dipelankan. Kalau maghrib, isya, subuh, ini kan malam. Ini kan malam itu dibaca keras. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang kafir malamnya sudah sibuk dengan dunianya dia. Sibuk dengan syahwatnya mereka. Sehingga dia tidak akan medulikan orang baca Al-Quran. Sehingga dikeraskan di malam hari. Adapun lebaran seperti Jumat itu pun Rasulullah melakukannya ketika Rasulullah sudah di Madinah. Jumatan Rasulullah dilakukan pertama kali di mana itu? Sabah ya. Nah, di situ Rasulullah berjalan menuju Madinah. Kemudian sholat Id dilakukan pada hijrah, tahun hijrah yang kedua. Itu baru dilaksanakan sholat Id itu di Madinah. Sehingga dibaca keras. Mulai itu kita ikuti sambil kita mengenang bagaimana kepedihan dakwah Rasul yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mana nih tidak nutup ya. Terusnya lagi ya. Wa tasbihu lan tasbih fi sujud ing dalam sujud wa adnal kamali utawi luweh andap-andape kesempurnaan fihi ing dalam sujud utawa tasbih dalam sujud subhana rabbiyal a'la iku ucapan subhana rabbiyal a'la subhana maha suci sapa rabbi pangeran ingsun al-a'la kang maha luhur dalasan kelawan ambal kaping 3 wal akmalu ta kang luwih sempurna fi tasbih ruku ing dalam tasbih ruku wa sujudan sujud masyhurun iku wis den kunjarake bawatul yadaini lan nyalake tangan loro alal faqidaini ing atase pupu loro fil julus ing dalam lungguh li tasyahudi maring tahiyat al awwali kang pertama wal akhiri lan tahiyat akhir yabsutu gelar sapa wong al yadaing tangan al yusra kang kiwa bihasu tasamat kelawan sekirane manceri ru'uswa apa pira-pira pucuke yusra utawa pucuke yat yusra aruk bata ing denggul wayak fitulan gegem sapa musali al yadaing tangan al yumna kang tangan asabiah tegese pira-pira trijine yumna ilal musabihata kejaba triji penunting minal yumna saking tangan walayak fitu mangko orang gegem sapa musali ing musabihah. Fa'innahu maqadaman sedune musalli yusiru kawa isara sapa musalli biha kelawan musabiha rafi'an hale wong kang ngangkat laha maring musabiha halaqani ing dalam tingkahanane musalli mutasyahidan iku wong kang tasyahud wadhalika utai mengkono rafi'an laha ing daqaulihi ku ing dalam nalikane ucapane musalli illallahu rupane ucapan illallah wala yuharriku lan ora ngubah-ngubahke sapa musalliha ing musabbiha fa inna ka harakaha
Fa in haraka mongko lamun ngobah-ngobahake sapa musoliha ing musabbiha kuriha mongko den makruhake apa takrikuha wala tabtululan ora batal apa salate musolli fil asahi ing dalem kaul asa wal iftiras lan lungguh iftiras fi jami'il jalsati ing dalem sakabehane pira-pira lungguh al waqiati kang tumiba fi sholati ing dalam salat ka julusil istirahati kaya lungguh istirahat wal julusi lan lungguh baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro wa julusi tasyahudi lan lungguh tasyahud al awali kang pertama wal iftirasu utai lungguh iftiras ayat lisa iku yen to lungguh sapa saswa wa awana la kabil yusra ing atase tungkak kang gisikil kiwa jailan hale wong kang dadekake dhuhraha ing gegere yusra lil ardi maring bumi bayan sibulan dicekake sapa musolli qadamau ing kelamaane musolli al yumna kang tengen kaya dolan nyelake sapa musolli bil ardi klan bumi atrafa asabiha ing pucuke pira-pira trijine yumna itiatil kiblati maring arah kiblat wa tawaruku lan lungguh tawaruk fil jalsati ing dalam lungguh al akhirati kang akhir min jalasati sholati nyatane saking pira-pira lungguh shalah wa hiya utawi tawaruk julusu tasyahudi kulungguh tasyahud al akhiri kang akhir wa tawaruku utai tawaruk mislul iftirasi ku sepadane lungguh iftiras illa anal musalliya kejaba temen sedune wong kang salat yukhriju iku ngetokake sapa musalli yasarahu ing sikil kiwane musalli ala hayatiha ing atase tinggae salsa bil iftirasi ing dalem iftiras min jihati yaminihi saking arah tengene musalli wayal sikulan nemokake sapa musalli warakahu ing bokonge musalli bil ardi kelawan bumi amal masbuku anapun utawi makmum masbuk wasahilan makmum kang lali payaftarisani mongko iku lungguh iftiras karone wala ya tawarrukani lan ora lungguh tawarruk karone wa taslimatulan salam asaniyatu kang kaping pindho amal ula anapun utai salam kang pertama pasabako mongko iku dise apa annaha temen setuhune ula min arkani sholati iku saking pira-pira rukune salat. Kesunahan hay'ah tadi adalah ketika kita bangkit dari rukuk membaca sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan. Setelah berdiri tegap membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Kemudian membaca tasbih di dalam rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dibaca boleh, tidak dibaca sah-sah saja sholatnya. Minimal sekali. Kalau mau agak sempurna 3. Kalau mau sempurna sampai jumlah bilangan 11. Begitu juga ketika sujud. Tasbihnya juga sama. Minimal sekali, maksimalnya 11. Kalau mau sedang-sedang 3 kali membaca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian yang terakhir terusnya adalah ketika dia duduk iftiras, semua duduk di dalam sholat itu iftiras, duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, duduk tahiyat. Awal itu duduk iftiras artinya adalah duduk dengan menjadikan kaki kirinya sebagai iftiras, sebagai lemek sholat. Namanya iftiras. Seperti itu sunnah dilakukan di setiap sujud, kemudian tangannya diluruskan dengan lututnya lurus ya gini, antara ujung jari sama ujung lutut kurang lebih sama lah. Di situ. Kemudian nanti kalau di tahiyat akhir, duduk yang terakhir, duduknya tawaruk seperti yang kita lakukan tahiyat akhir dengan cara jari sama lurus di lutut yang kiri, jari kiri, jari kanan gegem gini, ya gebit, kecuali musabihah dan ibham. Ini dibiarkan gini kayak membentuk 5 sama 3. Gini. Nanti kalau ini tujuannya pas ilallah ini diangkat. Telunjuknya diangkat. Sunnah ya. Diangkat sunnah. Ya filosofinya untuk mengesahkan Allah yang maha satu. Kan tidak salah kan satu. Bukan dudungi Allah gini loh ya. Bukan loh ya. Artinya Allah tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha satu, kan begitu kan? Kemudian kalau sudah diangkat makruh digerak-gerakkan, ya.
makruh. Kalau seandainya dia pakai filosofi kan artinya kita menunjukkan Allah tidak bertempat di mana-mana kan gitu kan? Nah, bukan begitu. Kita menunjuk begini bukan artinya menunjuk Allah, enggak, untuk mengesahkan Allah. Tiada Tuhan selain Allah kan gitu yang Maha Esa kan begitu kan? Bukan berarti menunjuk Allah. Sehingga kalau digerak-gerakkan itu hukumnya makruh karena termasuk abas fi sholat, main-main di dalam sholat. Yang terakhir salam yang pertama. Salam apa? Salam yang kedua. Kalau salam yang pertama ini hukumnya rukun. Tapi assalamualaikum kalau nolehnya ini hukumnya hanya sunnah hayat. Tidak noleh tidak apa-apa. Itu hukumnya rukun. Kalau salam assalamualaikum yang kedua ini baru yang namanya sunnah. Akan tetapi walaupun sunnah ketika dia setelah salam yang pertama sudah melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Misalnya dia buang angin. Kok terus dia salam yang kedua. Maka sholatnya justru menjadi batal. Karena dia memutuskan akhir daripada sholat adalah setelah salam yang kedua. Berarti dia kentut sebelum selesai sholat. Tapi kalau dia assalamualaikum yang pertama terus dia selesai kentut terus tidak salam, maka sholatnya justru tidak batal karena dia memutuskan akhir sholatnya adalah salam yang pertama. Berarti keluar anginnya terletak setelah selesai sholat. Fazlun fi umurin tuqalibu fi al-mar'ah ar-rajula fi sholat wallahu a'lam. Al-Fatihah.